teman-teman semua, sebelumnya saya ingin mengucapkan Om Swastiastu, salam sehat untuk kita semua. Baik, perkenalkan kami dari mahasiswa semester 2 Kampus Tikas Advaita Medika Tabanan ingin melakukan pemaparan materi, yaitu melakukan presentasi mengenai tentang Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Baik, sebelum kami memaparkan materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama ada Iputu Dita Satriawan dengan NIM 2012111001. Yang kedua ada IKD Edi Gunawan dengan NIM 2012111004. Yang ketiga ada Nimade Chandra Asri dengan NIM 2012111006. Yang keempat ada Niputu Lila Ananda dengan NIM 2012111007. Yang kelima ada Niputu Rifa Putri Taradewi dengan NIM 2012111010. Yang keenam ada Niluh Putu Sinta Dewi dengan NIM 2012111012. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum saya akan menyajikan materi, saya akan memperkenalkan submateri yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu secara umum. Bagiannya, yang pertama ada nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu, yang kedua ada nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, yang ketiga ada nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu, yang keempat ada nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kelima ada nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang keenam ada pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, itu submateri kita yang pertama. Yang sekarang yaitu submateri kita yang kedua, yaitu Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu dalam bidang kesehatan. Yang pertama kita akan membahas tentang permasalahan kesehatan lingkungan. Yang kedua, perubahan lingkungan global dan kesehatan lingkungan. Yang ketiga yaitu pembangunan kesehatan lingkungan di Indonesia. Baik, itu dia submateri yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada para penyaji untuk menyajikan materinya. Dan untuk teman-teman semua, dimohon perhatiannya. Semoga kalian semua dapat memahami materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, waktu saya persilahkan kepada para penyaji. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional. Keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Cara pertama, menetapkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diwarahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini. Baik, di sini akan dilanjutkan dengan penyaji yang berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu tentang materi nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Oke guys, langsung saja ya guys. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntunan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya. A. Memberikan arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula. B. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Yang C. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia. Oke guys, selanjutnya nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan
untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalismenya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat, sipil dan politik, dengan terus mengembangkan pendidikan kewargaan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Oke guys, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, silakan. Nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan, ilmu pengetahuan, serta teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Dan selanjutnya, ada nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Baik, terima kasih Chandra. Di sini saya akan melanjutkan penyajian materinya, yaitu tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seiring dengan kemajuan iptek nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Baik, yang kedua saya akan membahas tentang Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu kesehatan. 5 sila Pancasila adalah norma yang wajib dijadikan landasan dalam pembangunan nasional Indonesia, sehingga bangsa dan negara dalam proses pembangunannya mempunyai identitas nasional yang kuat serta tidak mudah dipengaruhi oleh ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu sektor pembangunan yang dijamin oleh Pancasila adalah pembangunan kesehatan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti seluruh masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dengan sifat manusiawinya. Pembangunan kesehatan di Indonesia sudah berusaha mengacu pada cita-cita bangsa Indonesia yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sekian dari penyajian materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Permasalahan kesehatan lingkungan.
Lingkungan merupakan salah satu aspek yang perlu untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan karena manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan. World Health Organization atau WHO menjelaskan bahwa permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim dan cuaca memberikan dampak yang besar dalam kesehatan. Selanjutnya, perubahan lingkungan global dan kesehatan lingkungan. Perubahan lingkungan lokal akan memberikan perubahan lingkungan global. Kalau perubahan lingkungan lokal memerlukan tindakan konkret masyarakat dan pemerintahan lokal untuk mengurangi sumber perubahan tersebut, sedangkan perubahan global memerlukan upaya kerjasama antar negara untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain, perlu upaya yang dikenal sebagai berpikir global, bertindak lokal, atau think globally, action locally. Sebagai jargon yang mudah diucapkan, perlu secara konsisten dilakukan. Pembangunan Kesehatan Lingkungan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 2 menyebutkan pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban keadilan gender, dan non-diskriminatif dan norma-norma agama. Hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan program dan pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta egaliter. Kesimpulan, Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Sekian materi yang bisa kita sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman penyaji untuk sajian materinya yang begitu jelas ya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman yang sedang menonton video ini bisa memahami Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu secara umum maupun Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu dalam bidang kesehatan. Nah, sekian dari presentasi atau pemaparan materi kelompok kami. Jika ada salah kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe video ini. Bye bye.